Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak ada lagi yang datang ya. Oke, saya lanjut aja. Masih tentang transformasi Z, dan nanti pekan depan kita UAS ya, materinya sampai materi hari ini, menuntaskan transformasi Z. Nah, kita lanjutkan lagi ya, transformasi Z. Tentukan, aduh, masih ada yang datang nih. Tentukan fungsi sistem dan respon impuls. Ada dua yang ditanyakan nih, fungsi sistem, respon impuls. Fungsi sistem itu apa? Respon impuls itu apa? Nah, ini nih, respon impuls itu H ya. Fungsi sistem itu ya Y per X, dan Y per X itu sama dengan H, untuk inputan impuls. Misalkan diketahui YN ya, ini adalah fungsi diskritnya sama dengan setengah YN min 1 ditambah 2XN. Maka kita ubah ke domain Z. YN itu berarti YZ. Nah, ingat bahwa kalau ada N min 1 berarti ini harus Z pangkat min 1. Jadi setengah Z pangkat min 1 YZ. 2XN berarti 2XZ. Nah, YZ-nya kita kumpulkan, ya, jadilah ini, YZ dikali 1 min setengah Z pangkat min 1. Pindah ruas yang ini ke kiri. Ya, setengah Z pangkat min 1 YZ-nya pindah ke kiri. Ya, jadi ini, nanti ya kita sederhanakan. Dan ini sama dengan 2XZ. Nah, kemudian dari sini dapatlah YZ per XZ. Ya, adalah 2 per ini yang ini 2 per 1 min setengah Z pangkat min 1. 2 per 1 min setengah Z pangkat min 1. Karena YZ per XZ adalah HZ. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, ingat lagi kembali ya bentuk-bentuk dasar. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini kan sama dengan 2 dikali 1 per 1 min setengah Z pangkat min 1. Ingat ini adalah alfa. Ya, 2-nya ini tetap muncul 2 di sini. Nah, kemudian ini alfanya setengah, jadi setengah pangkat N UN. Ini adalah respon impulsnya. Ini melanjutkan sisa yang kemarin. Kemudian kita lihat transformasi Z balik. Ini akan saya percepat saja, kita ambil sampel-sampel saja ya. Transformasi Z balik ini membalikkan dari domain Z ke domain N. Ingat rumusnya ini, XZ sama dengan sigma CN Z pangkat min N. Nah, dari sini nih dapatnya. Kan asalnya ini nih, XZ sama dengan XN Z pangkat min N. Nah, kemudian dengan teorema residu Cauchy, jadi nanti diambil CN-nya. CN itu apa? CN itu adalah koefisien, ya, koefisiennya. Nah, intinya sebetulnya kita akan membalikan lagi dari fungsi XZ ini ke fungsi XN-nya. Yaitu gimana caranya? Kita bentuk yang XZ ini menjadi polinomial lagi seperti ini. Ya, bentuk deret lagi seperti ini. Nah, ini XZ, kalau kita selesaikan persamaan ini, ya, ini akan jadi ini.
Kan jadi XZ sama dengan 1 tambah 3 per 2 Z pangkat min 1 tambah 7 per 4 Z pangkat min 2 tambah 15 per 8 Z pangkat min 3. Seterusnya begitu. Nah, ya ini nih. Menggunakan ini. Kemudian CN-nya mana? CN-nya itu ya tadi min 3 per 2 itu ya 3 per 2 dan seterusnya. Ini dari mana? Ya ini intinya kita mengubah ini ke bentuk seperti ini. Ini sebetulnya CN ini. Jadi ubah bentuk ini, sederhanakan ya. Ini sederhanakan gimana ya? Dengan operasi matematika biasa, misalkan dikalikan dengan penyebut per penyebut gitu ya. Nanti Anda bisa dikerjakan langsung dan nanti dapat bentuknya jadi ini. Kalau udah dapat bentuk seperti ini kan bentuknya udah sama dengan bentuk yang dirumus. Nah, otomatis untuk N-nya mulai karena ini kita asumsikan dari N 0 ya, N-nya 0. Ya, otomatis kita pasang di sini angka panah ini. Mulai dari sininya kita ambil yang koefisiennya ini. Karena ini pangkatnya sudah berurut, ini Z pangkat 0, Z pangkat min 1, berarti ini mulai dari N0. Z pangkat min 1, Z pangkat min 2 dan seterusnya. Mulai dari N0, maka di sini kita kasih tambah panah di sini, menandakan di sini mulai N0. Nah, jadi yang kita ambil adalah 1, 3 per 2, 7 per 4, 15 per 8 dan seterusnya. Ini XN-nya. Begitu cara sederhana untuk mengembalikan ke bentuk XN. Nah, bentuk-bentuk fraksi sekarang, bentuk-bentuk fraksional, fraksi parsial dan tabel transformasi Z. Ada juga yang bentuknya fraksi, ya, bentuk fraksi parsial pecahan seperti ini. Kalau menemukan bentuk pecahan seperti ini, ya ingat rumus dasarnya nanti ke sini. XZ itu adalah kalau ada XZ alfa 1, X1Z, alfa 2, X2Z dan seterusnya sampai alfa K, X, KZ. Maka jadi XN-nya jadi alfa 1, X1N, alfa 2, X2N, dan seterusnya. Nah, nanti yang perlu dipegang adalah bentuk-bentuk dasar ya. Harus diingat ketika membalikan. Nah, ini sekarang. Kita lihat XZ sama dengan 1 per 1 min 1 setengah Z pangkat min 1 tambah setengah Z pangkat min 2. Kalikan dulu ini supaya hilang pangkat minusnya. Kalikan semuanya dengan Z pangkat. Di sini paling tingginya kan min 2 ya. Dikalikan dengan Z pangkat 2 per Z pangkat 2. Nah, maka yang atas jadi Z pangkat 2, yang bawah jadi ini. Yang bawah jadi Z kuadrat min 1 setengah Z tambah setengah. Itu semua dikalikan dengan Z pangkat 2. 1 dikali Z pangkat 2, Z pangkat 2. Min 1 setengah Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 2, min 1 setengah Z pangkat 1. Tambah setengah. Nah, kemudian yang bawah kita faktorkan. Jadilah ini. Dapat polnya ya. Z min 1, Z min 0,5. Nah, kemudian ya, kita ubah bentuknya ini jadi XZ per Z. XZ per Z, sehingga ini sisanya jadi Z per Z kuadrat min 1 setengah Z dan seterusnya. Nah, kalau udah bentuk seperti ini Z per Z kuadrat dan seterusnya, ya ini jadilah bentuknya A1 per Z min 1 ditambah A2 per Z min 0,5. Nanti kita harus mencari nilai ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ingat ini adalah X, Z per Z adalah ini. Dan sama dengan A1 per Z min 1 tambah A2 min Z 0,5. Ini abaikan dulu. Ya, abaikan dulu yang kotak terakhir. Ini 2 dan min 1 nanti dapat dari hasil A. Hitung A-nya dulu. Kita kembalikan lagi. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang ini. Terus kita selesaikan. Yang kanan kita samakan penyebutnya. Ya, dikalikan saja jadi 1 min Z min 2. Nah, yang kiri jadi A1 Z min 0,5. Terus yang kanannya jadi tambah A2 Z min 1. Nah, ini bentuk sederhana, bentuk lain dari A per Z min 1 ditambah A2 per Z min 0,5. Kemudian kita tulis lagi di bawah. Ya, ini Z per Z kuadrat min 1 setengah Z tambah 0,5 adalah ini. Hasilnya ini.
Kembali bentuk tadi. Nah, dari sini kita lihat ya. Dari sini kita lihat bentuk yang ini A1 ditambah A2Z. Nah, sebelah kirinya ini Z. Nah, berarti A1 tambah A2 sama dengan 1. Koefisiennya 1. Kemudian 0,5 A1 ditambah 0,5 A2 itu sama dengan berapa? Sama dengan lihat bentuk yang kiri sama dengan berapa, yang kanan ini 0,5 A1 ditambah A2. Ini saya lingkarin. Sama dengan 0, Pak. Ya, sama dengan 0 karena nggak ada lagi kan, cuma Z aja nih belah kiri. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat ya A1-nya berapa, A2-nya berapa. Setengah A1 ditambah A2 sama dengan 0, maka A2-nya adalah minus setengah A1. Ya, A2 minus setengah A1 masukin ke persamaan yang pertama, A1 tambah A2 sama dengan 1. Dari dia nanti dapat A1-nya 2, A2-nya minus 1. Nah, ini dapat nih yang di atas ini. Yang saya warnain kuning. A1-nya 2, A2-nya minus 1. Nah, jadi minus 1 sehingga di sini jadi tanda minus. Nah, bentuknya jadi begini. Kenapa kok jadi 2/1 min Z pangkat min 1? Nah, kenapa seperti ini bentuknya? Karena tadi kita bentuk di sebelah kirinya adalah XZ per Z. Ya, XZ per Z. Nah, jadi kita mengubah bentuk sebelah kiri XZ per Z supaya bentuk yang kanan jadi begini. Ya, bentuk kanannya supaya jadi nanti pangkat Z min 1 diubah gitu ya, dibalik. Jadi dari Z min 1 menjadi 1 min Z pangkat min 1. Dari Z min setengah menjadi 1 min ya, setengah Z pangkat min 1. Itu. Supaya dapat bentuk itu. Kenapa kita pengen dapat bentuk itu? Supaya kita mendapatkan bentuk dasar. Kalau udah seperti ini, ingat lagi, kalau udah 2 kali 2 dikali 1/1 min Z pangkat min 1. Ini kan bentuknya apa? 2 UN. Ya, ingat ini UN. Nah, terus yang kanan 1/1 min setengah Z pangkat min 1. Nah, alfanya setengah. Nah, maka di sini juga setengah pangkat N, UN. Begitu. Nah, supaya mendapat bentuk dasar, ini kita buatkan per Z. Jadi yang kanannya nanti setelah difaktorkan dikembalikan jadi 1 min Z pangkat min 1. Begitu. Contoh lain, tentukan respon impuls. Nah, mencari respon impuls berarti mencari HZ. HZ itu adalah ZZ per XZ. Carilah respon impuls dari suatu sistem linear time invariant yang dinyatakan dengan persamaan beda ya, different equation. YN ditambah 3 YN min 1 ditambah 2 YN min 2 sama dengan 4,5 XN tambah 9,5 XN min 1. Ya, kita ubah ke domain Z. YN jadi YZ, 3 YN min 1 menjadi 3 Z pangkat min 1. Ini cirinya ada delay ya. Cirinya ada delay, maka Z pangkat min 1. YZ terus 2Y Z pangkat min 2 karena di sini N-nya min 2. YZ. Nah, yang kanan 4,5 XZ ditambah 9,5 Z pangkat min 1 XZ. Mengubah dari sini ke sini udah ngerti kan? Ada yang mau tanyakan nggak? Mengubah bentuk di sini ke sini. Yuk, ini nanti akan ada nih model-model soal ini di UAS minggu depan ya. Ada yang tanyakan dulu nggak ini mengubah ini ke sini? Nggak ada yang nanya? Saya asumsikan bisa nih. Kalau nggak ada yang nanya. Ada yang mau tanya dulu nggak pengubahan bentuk ini? Fajar paham? Paham, Pak. Gita? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya nggak paham. Ini ngubah ini ke sini. Nah, kemudian kita satukan yang YZ-nya. YZ dikali dalam kurung nih 1 ditambah 3Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 2. Ya, ini gampang kan? Ini tinggal dikeluarkan saja YZ-nya.
Yang kanan XZ-nya dikeluarkan juga. Jadilah XZ kali 4,5 ditambah 9,5 Z1. Dapatlah ini HZ-nya, yaitu SZ per XZ-nya. Nah, ini kita mau lihat respon impuls, tapi ini belum selesai, ini masih dalam domain Z. Setelah dapat ini, HZ ini, nah, maka kita tadi sama dengan cara yang tadi, buat HZ per Z. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, yang ditanyakan itu kan transformasi Z baliknya langsung, yaitu XZ per Z dulu. Nah, kalau sekarang respon impuls berarti HZ yang dicari. HZ. Nah, karena bentuknya seperti ini lagi, maka cara pertama buat HZ per Z. Gitu. HZ per Z. Artinya apa? Bagi semuanya, yang kiri dibagi Z, yang kanan bagi Z juga. Gitu. Yang kanan dibagi Z. Nah, yang kanan supaya bisa bentuknya tetap sama, maka jadi seperti ini. Gitu. Yang atas dibagi Z, yang bawah dibagi Z. Kan yang atas 4,5 ditambah 9,5 Z pangkat min 1. Kalau dibagi Z kan jadi 4,5 Z tambah 9,5. 4,5 Z tambah 9,5. Kemudian yang bawahnya Z kuadrat tambah ini bentuknya kayak yang tadi ya. Ini sebetulnya caranya gini sederhananya. Nah, caranya kita lihat ini pangkat tertinggi yang bawah ini pangkat Z pangkat min 2 ya. Karena pangkat tertingginya Z pangkat min 2, maka semua dikalikan Z kuadrat dulu semua. Ya, kalikan Z kuadrat per Z kuadrat gitu. Jadi nanti hasilnya adalah yang ini kalikan Z kuadrat, jadi 4,5 Z kuadrat ditambah 9,5 Z dibagi, nah yang bawah dikali Z kuadrat, jadi Z kuadrat ditambah 3Z ditambah 2 gitu. Nah kemudian ini Z yang ada di atas salah satunya pindah ke bawah ke sebelah kiri ke sini. Ini yang dikuningin. Sehingga yang sebelah kanannya tinggal 4,5 Z ditambah 9,5 Z. 4,5 Z ditambah 9,5. Kan ini kalau dikeluarin jadi 4,5 Z ya, ini kalau Z-nya dikeluarin 1 ya, jadi 4,5 Z ditambah 9,5. Nah Z yang ini, Z yang saya kuning ini dipindah ke kiri ke bawah, jadi yang atas 4,5 Z ditambah 9,5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi kita tergantung yang ditanyakan. Respon impuls berarti HZ ya. Nah, kalau langsung ditanya transformasi baliknya berarti XZ-nya ya, atau yang ditanyakannya. Kalau ditanya respon impuls HZ. Nah, caranya sama kayak yang tadi, tapi nanti dikalikan dulu Z pangkat tertinggi. Nah, di sini Z pangkat min 2 dikalikan dengan Z pangkat 2 berarti. Nah, nanti setelah selesai tarik yang dari atas kanan Z-nya ke kiri bawah. Kiri bawah. Jadilah bentuk ini. Menjadi bentuk ini paham ya? Anda harus mencoba berlatih nanti. Nah, jadilah bentuk kayak gini. Ya, jadi bentuk seperti ini sampai sini dulu ya. Sampai yang bagian ini dulu nih. Yang dikotakin merah. 5 dan 0,5 itu dicari dengan cara yang sama kayak tadi ya. Jadi yang bawah kalau kita faktorkan kan jadi Z plus 1, Z plus 2. Faktor-faktorkan nanti dapatlah A1-nya 5, A2-nya min 0,5. Dari mana? Dengan cara yang sama kayak tadi. Nah, dengan cara sama yang kayak tadi ya, dibuat sama dengan. Kita lihat tuh yang
cara yang tadi mana ya? Nah, ini ya. Perhatikan bahwa yang ini nanti ya dibuat sama dengan yang kanan. Ini yang ini sama dengan yang ini. Begitu. Jadi ini juga sama caranya. Anda harus buat sisi kanan ini yang A1 per Z tambah 1 tambah A2 per Z tambah 2. Itu Anda harus ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi A1 dikali Z tambah 2 ya, ditambah A2 dikali Z tambah 1 per Z tambah 1 Z tambah 2 itu. Sama bentuknya kayak tadi, yang kayak sebelah kiri nantinya. Tuh, itu yang ini nih. Nah, nih yang sebelah kiri mana tak? Nah, yang ini. Z kuadrat dan seterusnya. Itu yang akan kita makan, yaitu yang ini nih. Ini yang saya gundarin kuning dan merah. Berarti nanti kita akan dapat lah bentuk itu. Yaitu 4,5Z tambah 9,5 ya. Nah itu. Nah, kalau ini kan atasnya Z. Kalau ini 4,5Z. Jadi nanti gimana dong? Nah bentuk tadi. Nah ini. Ini kan jadinya A1 dikali A1 kali Z min 0,5 dikali A2 kali Z min 1. Nah, nanti ini juga dibentuk seperti ini. A1 kali Z plus 2 tambah A2 kali Z plus 1. Nah, kemudian nanti Anda bisa sederhanakan. Jadinya nanti apa? Ini kalau dikali-kalikan, ini A1 kali Z, A1Z. Terus ini ada A2 kali Z tambah A2Z. Jadi nanti ada A1 tambah A2 dikali Z. Kemudian ditambah A1 kali 2 ditambah A2 kali 1. Gimana bentuknya? Ini lihat bentuk yang sebelumnya nih. Nah ini. Ya, jadi ada 2A1 ditambah A2. Nah bentuknya gini. Jadi nanti akan dapat A1 ditambah A2 berapa sama dengan berapa? 4,5. Ya 4,5. Terus 2A1 ditambah A2 ya sama dengan 9,5, Pak. 9,5. Selesaikan dari ini dapatlah nanti A1-nya 5, A2-nya 0,5. Gitu. Jadi kalau udah dapat seperti ini, ingat lagi nih bentuknya nih. Yang tadinya HZ per Z, ininya jadi hirang per Z-nya, tapi yang kanannya dibalik bentuknya. Ya, dibalik bentuknya. Jadi nantinya 5 per 1 min 1 Z pangkat min 1 ya, dikurangi setengah per 1 min 2 Z pangkat min 1. Dari mana 1 dan 2 ini ya? Coba dari mana? Ini kan? Nih. 1, 2 ini. Jadi minus ya. Di sini ada yang tanyakan nggak? Nah, dapatlah udah. Nah, kalau udah dapat HZ-nya, HN-nya dapat ini. Jadinya HN-nya ada 5 kali alfa pangkat N dikurangi setengah kali alfa 2 pangkat N UN. Contoh berikutnya lagi. Tentukan output dari suatu sistem LTI yang dinyatakan oleh persamaan beda. Ini ditanyakannya output. Apa output? Output itu berarti yang ditanya adalah Y. Ya, yang ditanya adalah Y. Tuh, nanti kita akan mencari bentuk YZ per Z. Gitu. Tolong perhatikan masing-masing ya. Pertanyaan pertama tadi bentuknya ditanyakan tentukan transformasi baliknya. Ya, otomatis langsung XZ-nya. Ini. Ya, ini kan ada XZ sekian. Transformasi baliknya ya XZ-nya langsung. Kalau bentuknya fraksional nah kayak gini nih.
XZ-nya cari. Nanti dari XZ dapatlah XN. Terus yang kedua, ditanya respon impuls. Nah, kalau respon impuls berarti cari HZ. HZ itu adalah YZ per XZ. Setelah dapat bentuk YZ per XZ, cara seterusnya sama dengan yang tadi. Ya, yang begini. Nah, berikutnya lagi, outputnya sekarang. Bagaimana output sistem linear time invariant? Kalau output itu apa? Y. Berarti yang kita cari adalah YZ. Nanti kita akan cari YZ itu. Bentuknya ya sama, caranya seperti biasa gini, diubah dulu ya, ini bentuknya mirip yang tadi, tapi biasanya kalau cari YZ nanti akan ada pengkondisian, diketahui Y-1-nya 0, Y-2-nya 0, misal ini contoh, ini ada kondisi yang diketahuinya. Nah, kemudian inputnya juga diketahui, input XN-nya adalah min 3 pangkat N UN. Kalau inputnya nggak diketahui ya susah kita mencari YZ-nya. Caranya gimana? Caranya ya bentuk sama kayak tadi. Ini ya, ini YZ, ini sisi kanan bagian XZ. XZ-nya tadi sudah ada, dia dapat dari sini. Dapat dari XN. XN-nya min 3 pangkat N UN. Jadi XZ adalah 1 per 1 min 3 Z pangkat min 1. Atau kita ubah menjadi seperti ini. 1 per 3 ditambah Z pangkat min 1. XZ-nya masukin ke sini. Jadilah ini persamaannya. Nah, jadilah ini. Ya, bentuk YZ per Z-nya. Kalau udah dapat YZ per Z, caranya sama kayak tadi. Ya, cari polnya. Nah, karena ini bentuknya jadi lebih panjang, ini dipecah dulu seperti ini, jadi 2 ya. Seperti ini. Nah, nanti jadi ada 1 A2 A3. Gimana cara nyari A1 A2 A3-nya? Pakai matriks ya, pakai matriks. Nanti akan diketahui 3. Kalau yang sebelumnya kan cuma diketahui 2. Ini 2 bentuk. Ini sama ini. Ya, ini bentuk yang pertama, ini yang kedua. Yang tadi sebelumnya juga ada 2 bentuk. Mana yang sebelumnya nih? Nah, ini. Ini A1 tambah A2 sama dengan 1 dan setengah A1 tambah A2 sama dengan 0. Kalau yang sekarang ada 3. Ya, ada 3. Kenapa 3? Ya karena di bawahnya kan ada 3 pol ya. Ada 3 pol. Ada 3 pol di bawahnya. Jadi bakal membentuk 3 seperti ini. Kemudian cara nyarinya gimana? Nah, pakai determinan. Cara matriks. Menyelesaikan 3 persamaan dengan cara matriks itu tidak akan saya jelaskan detail lagi. Ini saya ya asumsikan dan saya yakin Anda sudah bisa dan sudah belajar. Cari variabel-variabel 3 persamaan, ya, yaitu dengan cara determinan. Anda bisa mencari dengan cara yang lain, silakan saja. Ya, salah satunya dengan determinan. Ambil koefisiennya aja nih, 1, 1, 1, 5, 4, 3, 6, 3, 2. Nah, inilah hasilnya, ini 2. Dari mana 2? Coba, ada yang ingat gak? Dari mana 2? Yo, matriks ini matriks. Udah belajar kan yang begini? Tegar? Nyimak gak? Hadir Pak. Gimana? Itu 2 dari mana? Hasil dari matriks yang D Pak. Nah, tahu caranya? Dikali miring kan Pak? Iya, dikali miring, kurangi miring kanan, ya, dikurangi miring kiri gitu ya. Iya Pak. Nah, tapi ditambahkan dulu kan, di kanan, tambah yang mana? Ada yang bantu? Yang Jawab. miring kanan dikurang yang miring kiri Pak. Yang jumlah kanan ini jumlah miring kiri. Nah, di miring kanan ini kan untuk membuat perkalian miring kanan, miring kiri itu harus tambah lagi 2 kolom kan? Iya, Boleh, Nah, yang mana yang ditambahkan itu? Sama kedua Pak. Yang satu kolom yang pertama. 6 sama 143 ya? Iya Pak. iya, Pak. Iya, ini tolong diingat-ingat lagi ya. Jadi matematika akan selalu kepake. Nah, D-nya dapatlah 2. Nah, terus A1-nya gimana? Nah, dengan cara matrik A1-nya kita lihat. Nah, A1 matriknya adalah 4,5 11 9,5 43. Gimana coba dari matrik ini?
A1 ini apa nih? Yang ini kan? Ini kolom kiri kan A1 ya. Kolom ini A1 ini diganti dengan nilai yang ini. 4,5, 9,5, 0. Kemudian 143, 132. 4,5, 9,50, 143, 132. Cari lagi ini besarnya seperti apa dengan cara kali miring tadi dibagi dengan determinan. Hasilnya ini. Terus yang kedua gimana? Nah, A2 itu berarti yang kolom 2 yang dihilangkan. Karena kita mencari yang A2, maka kolom A2 yang dihilangkan. Yang dipakai adalah yang kiri, yang kanan, dan kolom A2 diganti dengan kolom yang hasil, yang Y, 4,5, 9,5, 0. Ini kolom yang kedua diganti ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Itu cara yang sama nanti A3 bisa didapat, atau A3 tidak usah pakai matriks lagi tapi langsung ke sini bisa, karena kita nanti akan dapat bersamaan kan A1 tambah A2 tambah A3 adalah 4,5. A1 A2 nya udah dapat, A3 nya bisa dicari, itu 6. Kalau udah dapat bentuk seperti ini, ya udah, nanti kita akan kembalikan ke bentuk YZ, bukan YZ per Z lagi ya, bentuknya YZ, jadilah ini. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, maka langsung dapat ini adalah respon, ya, outputnya. Yang dicarikan output ya, dari satu sistem linear time invariant ya. Kalau udah dapat itu, nanti tinggal udah dapat bentuk YZ, tinggal ubah ke bentuk YN. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Salah satu model soal barusan akan keluar. Ya. Nah, mencari respon-respon yang lain itu sama, ya. Tinggal ditanya saja yang diminta apa. Kalau misalnya adalah langsung transformasi balik, berarti langsung. Kalau ditanya respon impuls, berarti cari H. Kalau ditanya output, berarti Y yang dicari. Nah, otomatis kalau dicari Y, harus diketahui inputnya X-nya. Barusan contoh. Ini ada lagi. Ini cari respon zero state dari suatu sistem linear time invariant yang mendapatkan inputnya UN. Inputnya ini. Dicari respon zero state-nya. Nah, seperti biasa langkahnya YZ. Dulu dicari ya dari bentuk YN ini. Kemudian diketahui XN-nya itu adalah UN. Berarti XZ-nya adalah ini. Nah, XZ-nya bisa diganti dengan ini. Nanti dapat hubungan YZ per Z-nya. Kalau udah dapat YZ per Z, seperti biasa dicari A1, A2, A3. Nanti dapatlah ini YZ-nya. Dan dikembalikan jadi YZS-nya, zero state-nya adalah ini. Gitu. Begitu ya. Cara perubahan-perubahan yang nanti akan ada di UAS. Ini sama seperti tadi transformasi Z balik ya. Nyari A1, A2 dan seterusnya. Ini kita lewat saja. Nggak perlu bahas yang wajib. Kemudian transformasi Z satu sisi ini sama saja dengan transformasi Z, tapi karena satu sisi, dibilang satu sisi ini seperti ini, X plus Z. Berarti sisi kanan saja, berarti dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini, ya, dicarinya dari sini, N0-nya ada di sini, maka yang kita cari, kalau transformasi Z satu sisi berarti dari 5 ke kanan aja. Kita lihat yang B. Nah, ya. Jadi yang dilihat hanya dari N sama dengan 0 saja, dari 5 ini. Bisa dipahami nggak sampai sini? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi kalau transformasi Z plus, di sini disebutnya X plus Z, ya. X plus Z artinya transformasi satu sisi. Transformasi Z satu sisi dari 0 ke kanan saja. Kalau misalkan ada X min, ya, X min Z transformasi satu sisi ya. Tapi ke kiri saja, dari 0 ke kiri, sebelah kiri 0. Nah, kalau kayak gini, ini kalau sebelah kiri 0, ini nggak ada hasilnya, 0 ya. Kalau yang ini ada nih, karena
ada sebelah kanannya, ada sebelah kirinya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi Iya. tidak perlu semuanya, kalau satu sisi ya satu sisi saja. Nah, ini juga sama ya. Pokoknya transformasi Z X plus ini artinya transformasi satu sisi melihat ke kanan saja. Ya, ini dari N sama dengan 0 saja. Kita skip aja ini. Ini time delay, kita lewat aja ini. Oke, sampai UAS itu sampai situ aja. UAS sampai situ. Sampai yang satu sisi tadi, Pak. Ya, sampai satu sisi. Kesininya ini sebenarnya hampir sama aja ini. Hampir sama. Ya, ini hanya untuk menunjukkan ada delay aja ini. Nah, kayak ini yang terakhir, contoh terakhir ini. Tentukan output dari suatu sistem data internet yang mendapat inputnya ini. Nah, dari persamaan beda ini. Sama kayak tadi caranya. Cari dulu, cuman lihat di sini. Yang dicarinya adalah satu sisi, jadi Y plusnya saja. Penerapan rumusnya mah sama, tapi nanti ketika hitung-hitungan hanya bagian Y dari 0 ke kanan saja. Dari 0 ke kanan saja. Nah ini 0 ke kanan itu apa ya, ini ya UN ini udah bentuk dari 0 ke kanan kan, UN itu udah menunjukkan 0 ke kanan. Nah, transformasi Z satu sisi artinya pokoknya satu sisi dari 0 ke kanan saja. Kalau plus ya, kalau minus berarti dari ke kiri, ya, 0 ke kiri. Tapi yang paling penting sampai pokoknya kita bisa membuat transformasi balik. Transformasi balik, Z balik. Baik itu bentuknya fraksional, atau kita mencari respon impuls, atau kita mencari output dari sistem linear time invariant. Caranya sama ya. Kita bentuk menjadi fraksional dulu, kemudian cari nilai-nilai polnya, cari koefisien A tadi ya, A1, A2, atau kalau ada 3, A3. Setelah itu nanti dikembalikan ke bentuk dasar. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi nanti UAS minggu depan hari Rabu siang ya semuanya. Hari Rabu siang. Ujiannya langsung ditungguin. Dan diharapkan menyalakan kamera. Hari Rabu atau Selasa, Pak? Kenapa? Selasa ya? Buatnya hari Rabu atau Selasa? Selasa sesuai jadwal biasa, nanti Selasa siang ya. Ya, Pak. Tanggal berapa itu? Tanggal 21, Pak. Kalau Selasa. Ya 21 ya. Tanggal 21. Ada yang mau ditanyakan dulu? Konvolusi di domain Z itu ada ya nanti. Kalau kemarin UTS konvolusi udah masuk belum? Udah ya? Masuk gak konvolusi waktu UTS? Ada yang ingat gak? Ya, konvolusi di domain Z mungkin masuk ya. Ini materi setelah UTS lah. Tapi tidak bisa terpisah karena materi sebelum UTS itu kepakai juga. Untuk bentuk dasar sinyal itu kepakai. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Anda tolong banyakin berlatih. Baik, Pak. Baik, Pak. Banyakin berlatih. Nanti saya akan kirimi soal lah ya untuk latihan. Tapi saya harap sih tidak usah dikirim soal, juga Anda harusnya berlatih. Ada di buku, pokoknya latihan saja dari buku. Latihan dari buku yang ada bukunya dibuka tuh latihannya dikerjakan seperti apa yang contoh-contoh yang sudah dibahas. Tidak jauh-jauh dari itu. Nah nanti ujiannya open kamera ujiannya.
Khusus untuk ujian saya minta open cam. Nah, anak saya aja yang SD open cam ya ujiannya. Yang SMP ini open cam 2 malah pakai handphone juga ya, dinyalakan dengan zoomnya untuk menjadi monitoring. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Selamat belajar untuk persiapan UAS. Mudah-mudahan dapatkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.